Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال صلى الله عليه وسلم أي الناس بحسن صحابتي قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أبوك. Hadirin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam ini adalah merupakan nikmat yang paling besar karena kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita memiliki orang tua yang sudah beriman. Sehingga dengan keberadaan orang tua yang sudah beriman itu menjadi wasilah bahwa kita dalam menjalankan agama ini sudah instan. Karena banyak sekali saudara muslim kita yang dia dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang tidak beriman. Dia jungkir balik. Dia betul-betul capek. Dia betul-betul mencurahkan usianya, kehidupannya untuk mencari hidayah. Kadang dapatnya di usia 60 tahun, dapatnya di usia 70 tahun. Dan setelah dia balik sampai kepada usia itu, dia mencari jati diri. Kemudian baru ketemu dengan namanya cahaya atau kenikmatan iman dan Islam. Sementara kita sudah instan, sudah dilahirkan dari orang tua yang sudah beriman, jadi enak. Inilah yang disebut dengan salah satu kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Maka tidak heran Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa semua yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau keadaan Islam. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Maka di dalam agama Nasrani ada yang disebut dengan di usia balik itu ada yang disebut dengan baptis. Baptis itu adalah bagaimana menasranikan seorang anak, dan itu biasa dilakukan di usia balik, usia 10 ataupun 12 tahun. Nah, kita ini hadirin rahimakumullah, dengan adanya nikmat iman dan nikmat Islam, itu salah satu sebabnya adalah karena orang tua kita sudah iman dan sudah Islam. Dan ini bagian daripada kenikmatan yang tiada tara.
Sehingga di usia balik ya, karena pada awalnya kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, di dalam Islam tidak ada butas baptis. Karena kita dari lahir sudah dalam kondisi berislam. Sehingga di usia balik ini, kalau perempuan ditandai dengan sudah haid, kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau sampai 15 tahun belum mimpi basah, ada batasan usia, ya, garansi gitu. Kayak motor gitu ya. Ada garansi waktu, ada garansi kilometer. Kalau kilometer belum nyampe tapi sudah 1 tahun, maka sudah habis. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan adanya fakta ini hadirin rahimakumullah, sudah selayaknya kita berbakti kepada orang tua. Sudah selayaknya kita membalas budi kepada orang tua. Oleh karena itu, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man haqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku hormati? Siapakah manusia di dunia ini yang paling berhak untuk aku pergauli dengan pergaulan yang sebaik-baiknya, dengan penghormatan yang setinggi-tinggi penghormatan? Apakah raja? Apakah guru? Ternyata jawaban Rasulullah SAW adalah ummuka, ibumu. Kemudian perawi bertanya lagi, qultu, aku bertanya lagi, summaman, setelah itu level berikutnya siapa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW singkat, ummuka, ibumu. Kemudian di pertanyaan ketiga, qultu, aku bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, summaman, setelah itu siapa ya Rasulullah? Dan Rasulullah SAW menjawab, ummuka, ibu. Kemudian di level yang keempat, qultu, summaman, setelah itu siapa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW baru berbeda, abuka, bapak. Hadirin rahimakumullah, teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Rasulullah SAW ini bukan berarti mengkerdilkan peran seorang ayah, tidak. Bukan berarti mengkerdilkan peran seorang ayah. Tetapi jawaban Rasulullah SAW itu disesuaikan dengan konteks pertanyaan dan disesuaikan dengan siapa yang bertanya. Terkadang para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah dengan redaksi pertanyaan yang sama, tapi jawabannya beda. Ini salah satunya terkadang dilihat siapa yang nanya. Gitu ya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya misalnya dengan redaksi ausini, wasiatkan kepadaku, atau nasihatkan kepadaku. Maka jawaban Rasulullah SAW itu beda-beda. Kadang melihat orangnya. Dan Rasulullah SAW itu tahu bagaimana tabiat para sahabat, ya, bagaimana kondisi para sahabat, dan juga bagaimana karakter para sahabat. Salah satunya adalah ketika ada orang yang bertanya dengan kata ausini, wasiatkan kepadaku. Maka jawaban Rasulullah SAW adalah la taghdab. Ausini, la taghdab, jangan marah, jangan. Ternyata orang yang bertanya memang temperamen. Orang yang bertanya itu adalah Rasulullah tahu dia ini adalah orang yang sumbunya pendek. Dikit-dikit marah, dikit-dikit bacok, dikit-dikit emosi. Sehingga Rasulullah SAW membidik daripada level tertinggi daripada keburukan orang ini, atau level kekurangan daripada karakteristik daripada orang ini. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Abu Hurairah
juga pernah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Nabi tahu Abu Hurairah ini tidak temperamen, ya. Tetapi makanya oleh karena itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah, ya, untuk yang pertama adalah sholat duha, yang kedua sholat witir, dan yang ketiga adalah ayyamul bid, puasa ayyamul bid. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini bukan berarti mengkerdilkan peran seorang ayah. Akan tetapi dari hadis ini Rasulullah SAW ingin menekankan khususnya kepada sahabat yang bertanya, umumnya kepada sahabat yang lain, bahwasannya sang ibu itu mengapa sampai 3 kali lipat berada di level 3 kali di atas ayah. Ini ada satu poin kemenangan daripada peran sang ibu yang tidak mungkin dan secara fitrah ini tidak bisa dikejar oleh ayah. Adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami mewasiatkan al-insan, manusia, biwalidayhi, untuk bersikap kepada kedua orang tuanya ihsana, dengan baik. Hamalathu ummuhu, kenapa harus disikapi dengan baik? Ya, di dalam poin ayat pertama ini yang disebutkan khitabnya adalah kedua orang tua, berarti masuk di dalamnya adalah ayah, bahwa kita harus berbuat baik kepada ayah dan ibu. Tetapi di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menspesifikasikan, dan Nabi itu tidak mungkin menjawab tanpa dalil, dan Nabi itu tidak mungkin menjawab tanpa ada landasan secara teoritis, tematik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah hafal ayat ini, makanya jawabannya ketika ditanya, ini salah satu yang melatar belakangi kenapa Nabi menyebut ibu 3 kali. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, itu jawabannya. Ya. Ibunya itu dia yang telah mengandung dalam kondisi susah payah, wa wada'athu kurha, dan kemudian melahirkannya juga dalam keadaan susah payah. Ini sebab fitrah yang tidak bisa dilanggar dan tidak bisa dikejar. Karena laki-laki tidak ditakdirkan memiliki rahim. Laki-laki tidak ditakdirkan untuk melahirkan. Dan ini sudah menjadi sunnatullah min dzakari wa unsa, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Maka perempuan itu tugasnya adalah hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Sang ibu yang melahirkan, sang ibu yang mengandung dalam kondisi susah payah, kemudian melahirkan pun dalam kondisi susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian Allah tegaskan lagi, pakai jumlah lagi. Tahu enggak kalian nih, hamluhu, seorang perempuan itu mengandung sang anak dan juga menyusui sang anak 30 syahra, 30 bulan. Ini ada kerancuan karena disebutkan 30 bulan, sementara kita tahu bahwa menyusui itu haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Dan mengandung itu adalah jumlahnya biasanya 9 bulan gitu. Kalau ayam dirami 21 hari. Pengerjaan rangka Honda ESAF juga 21 hari. Ada tuh itu. Ada durasinya. Ini sudah kita tahu bahwasanya secara manusiawi, secara ilmu biologis juga seorang perempuan ya mengandung itu 9 bulan.
Tapi Allah sebutkan di sini wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan kemudian menyapihnya setelah menyusui 30 bulan. Kita sudah tahu yang namanya menyusui itu dalam surat Luqman haulaini kamilaini, ya, 2 tahun penuh, 2 tahun sempurna. Dan 2 tahun itu adalah 24 bulan. 24 bulan, 30 bulan dikurangi 24 bulan, sisa 6 bulan. Berarti hamil di dalam ayat surat Al-Ahqaf 15 itu Allah sebutkan 6 bulan. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi landasan dan ciri daripada kecerdasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh seorang sahabiah atau seorang sahabat yang berbicara tentang berkenaan tentang kehamilan. Bahwasanya kehamilan itu minimal berapa? Bayi itu minimal disebut bayi itu berapa bulan? Kan secara teoritis Rasulullah belum menyampaikan secara detail. Tapi orang-orang cerdas yang hafalannya kuat, ya, itu bisa langsung mencari tuh otaknya tuh, ya. Jadi di otaknya tuh langsung menyambung-nyambungkan. Ya, ketika diberikan pertanyaan yang memang tidak ada konteksnya, secara tekstual tidak ada, ya, kemudian dicari di dalam ayat. Di dalam ayat ini pun nggak disebutkan bahwasanya ya, mengandung itu minimal 6 bulan. Allah hanya menyebutkan saja bahwa mengandung, ya, dan juga menyapi jumlah jamnya 30 bulan, gitu kan? Itu artinya bahwa seorang bayi itu sudah pantas disebut bayi, baik nanti dihukumi sebagai bayi untuk akikah atau apa saja, itu ya ketika dia berada di dalam kandungan selama 6 bulan. Dari mana dalilnya ini? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kehamilan dan menyusui jumlah jamlah itu ada 30 bulan. Berarti kehamilan itu minimal 6 bulan. Karena ya ketika 4 bulan itu sudah diberikan ruh, ya. Wa yus'alu bi arba'i kalimah, dan sudah ditanya dengan 4, sudah ditanya wa yu'maru bi arba'i kalimah, sudah ditetapkan dengan 4 ketentuan, bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun wa syaqiyun. Pas saya menjelaskan ini dalam khutbah nikah, itu suka ada yang bertanya habis turun, Ustaz kan tadi sampaikan bahwa ya, kita itu sudah ditetapkan rizkinya, bikat rizqihi wa ajalihi, dan ajalnya wa amalnya, atau yang keempat bahagia atau celaka. Kenapa jodoh nggak ada? Gitu. Sedangkan orang Sunda bilang suka mengatakan jodoh pati bagja cilaka hanya Allah yang menentukan. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam hadis yang tertulis di dalam Arba'in Nawawiyah itu hanya bikat rizqihi, ditentukan rezekinya, wa ajali wa amali wa sa'idun wa syaqiyun. Ternyata teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jodoh itu istri yang kita dapatkan, suami yang ibu-ibu itu dapatkan, itu masuk dalam kategori rezeki, gitu ya, dalam kategori rezeki. Dan rezeki itu sifatnya bisa dipegang, bisa dipegang erat-erat, juga bisa dilepaskan, gitu, ya. Rezeki bisa dipegang, bisa juga dilepaskan. Kita punya mobil, hak milik kita bisa kita pertahankan. Kalau butuh atau kalau butuh duit, kalau rewel mobilnya, ribet mobilnya, cerewet mobilnya, bisa dilepaskan. Gitu. Istri juga sama, gitu ya. Statusnya sebagai rezeki. Rezeki itu bisa dipegang erat, juga bisa dilepaskan. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke laptop. Fokus kita bagaimana kita memperdalam fikih, ya, bahwa dalam berbakti kepada orang tua ini ternyata fikihnya luas, ya. Fikihnya luas. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebat di dalam berbakti kepada orang tua. Ya, begitu hebat di dalam berbakti kepada orang tua. Kita fokus fikihnya aja nih. Ya.
Bahwa para sahabat hadirin rahimakumullah itu banyak yang datang kepada Rasulullah SAW dengan permasalahan berbakti kepada orang tua. Salah satunya adalah seorang sahabat yang orang tuanya sudah meninggal, yang ibunya sudah meninggal. Tetapi sang ibu ini belum sempat menunaikan haji. Jadi ada gejolak di dalam hati. Bagaimana anaknya ini bisa berbakti kepada orang tua. Tetapi kan dalam Islam ibadah tuh nggak bisa asal goblek. Harus apa? Harus ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Ya, karena asal daripada ibadah itu adalah tawakuf, dan asal daripada ibadah adalah al-haram. Illa kecuali ada madalla dalilu ada ala wujubihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan kepada kewajibannya atau kesunahannya. Di sini disampaikan istri Sinan bin Salamah al-Juhani meminta bertanya pada Rasulullah SAW tentang ibunya yang meninggal dunia dan belum sempat menunaikan haji. Anna ummaha matat wa lam tahujj, bahwa ibunya Sinan ini, ya, ibunya Sinan ini meninggal walam tahujj, dan belum sempat berhaji. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW, afayujzi'u an ummiha an tahujja anha. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, dia melihat ada seorang sahabat, adalah seorang sahabiah, istrinya Sinan bin Salamah. Berarti perempuan datang kepada Rasulullah SAW, disaksikan oleh Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan kejadian itu. Maka sang sahabiah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Berarti Ibnu Abbas meriwayatkan orang ketiga. Maka kata gantinya dia. Ya. Dia ini siapa? Istrinya Sinan. Anna ummaha matat. Kata Ibnu Abbas, itu istrinya Sinan bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ibunya meninggal dan belum sempat berhaji. Boleh enggak ya Rasulullah, sekiranya saya menghajikan ibu saya? Gitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan singkat, qala na'am, ya, boleh. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan, dan juga seandainya ibunya punya utang, lalu ia lunasi utang tersebut, bukankah itu bermanfaat bagi ibunya? Maka silakan ia hajikan ibunya. Dari jawaban Rasulullah SAW ini dua. Ya. Satu dalam masalah utang, artinya haji itu dikiaskan kepada utang, ya, dan di sini menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat dari para ulama tentang masalah menghajikan daripada orang tua yang belum haji. Pendapat yang pertama adalah boleh dihajikan sekiranya dia mau atau sudah berupaya untuk berhaji tapi belum kesampaian. Misalnya sudah melakukan setoran awal, sudah membuka tabungan haji gitu. Kan ada niat tuh, tapi keburu meninggal. Yang kedua, ya, nggak perlu ada niat. Meskipun dia ketika hidup itu, ya, belum membuka tabungan haji, belum niat, tapi kalau mau menghajikan, hajikan saja. Tetapi yang disepakati adalah bahwa orang yang menghajikan sudah seharusnya dia sudah pernah berhaji. Makanya suka ada badal haji, karena anak-anaknya belum ada yang haji, maka dihajikan oleh orang lain yang sudah berhaji. Tapi duitnya dari anak-anaknya, sama aja. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu kasus contoh bagaimana seorang sahabiah begitu galau, ya, begitu galau ingin berbakti kepada orang tua. Dan dia mendapati ibunya, oh ibu saya belum berhaji, ya. Kalau haji disonokan nggak usah
pakai ongkos yang gede-gede, ya. Nggak ada ONH-an begitu. Yang penting dapat tasyih kalau tidak salah ya. Yang penting dapat izin haji. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu contoh yang pertama bahwa ya di dalam kita berbakti kepada orang tua, ya salah satunya kita boleh menghajikan orang tua, dan sebagaimana yang sudah Rasulullah SAW merekomendasikan. Begitu juga mengumrohkan, ya. Begitu juga mengumrohkan, ya. Rasulullah SAW juga pernah ya, ditanya oleh seorang sahabat tentang bagaimana boleh enggak mengumrohkan orang tua atau bapaknya yang belum berhaji ataupun berumroh. Jawaban Rasulullah SAW, hujjah an abika wa'tamir, ya. Hajikanlah bapakmu dan juga boleh diumrohkan. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pembahasan fikihnya ini kesepakatan para ulama bahwa orang yang menghajikan atau mengumrohkan diharuskan telah melakukan ibadah tersebut terlebih dahulu, ya. Karena Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim, ya, disebutkan sebuah hadis, ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Ibda binafsika dalam masalah haji dan atau menghajikan dan mengumrohkan ini, Rasulullah SAW bersabda, ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Itu menunjukkan bahwa di dalam menghajikan dan mengumrohkan sudah selayaknya orang yang menghajikan dan mengumrohkan itu sudah pernah berhaji dan berumrah. Kalau pertama itu suka gampang, Pak. Ya. Saya pertama haji itu luar biasa, tapi setelah umrah selanjutnya dan memegang travel, ya, luar biasa, ya. Artinya kalau sudah mengenal medan gitu, secara ini ya, secara logika dulu. Kalau sudah mengenal medan, ini ya dia akan fokus bagaimana mengumrohkan orang lain. Kalau pertama kali menginjakan kaki di tanah suci itu luar biasa, ya. Kita masih euforia gitu ya. Pengen jalan-jalan mulu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya suka melihat jamaah haji yang begitu euforia ketika menginjakan kaki di tanah haram, ya. Oh, ada yang teriak-teriak histeris gitu ya. Saking gembiranya, saking senangnya. Karena menginjakan tanah haram itu ya terkadang boleh dikatakan sesuatu yang mustahil, ya. Boleh dikatakan sesuatu yang ajaib, ya. Artinya apa? Banyak orang-orang yang tidak menyangka, Pak, dirinya itu tidak akan mampu untuk berhaji, ya. Saya menemukan tenda berapa itu ya. Tenda 88 itu, maaf. Nah, dibuka dikit nih. Rahasia siskohat nih ya. Tenda 88 itu biasa digunakan oleh para hujad yang dadakan. Para hujad titipan gitu. Para hujad jalur cepat gitu. Itu orang-orang yang dadakan. Kayak Ustadz Fadlan itu prosesnya 3 hari langsung berangkat. Hadiah ya. Cepat sat gitu. Saya waktu tahun ya 2011-an lah ya dekat dengan Menteri Agama. Jadi oleh stafnya suka diminta untuk dicarikan jamaah yang sudah siap berangkat haji, ya. Jadi kuota haji di Indonesia ini setiap musim haji ini ya banyak yang kosong. Karena ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang nggak jadi berangkat, ada yang konflik gitu ya. Ada yang sedang konflik sehingga nggak jadi berangkat. Itu bisa 1.800 atau 1.000 kuota atau lebih. Dan itu harus dipenuhi, kalau nggak dipenuhi rugi. Kenapa? Karena penginapan sudah di booking, penginapan sudah di DP. Ya, juga konsumsi juga sudah di DP. Dan terus dipenuhi. Maka ada orang-orang yang ditugaskan
Ya, orang-orang yang dekat, yang dikenal sesuai dengan rejimnya, gitu ya. Sesuai dengan rejimnya. Kalau saya dulu dekatnya dengan SDA, Saudara Ali ya. Ada staf-stafnya yang kenal dekat karena sama alumni gitu. Tolong dong carikan ini untuk untuk memenuhi kuota haji gitu kan. Kenapa mesti dipenuhi ya? Rugi kalau nggak dipenuhi. Tapi harus yang sat selesai ya, yang lincah. Akhirnya ya kita carikan jamaah yang memang dia sudah siap secara finansial, siap secara fisik, dan itu biasa juga diberikan kepada orang-orang pahlawan negara lah. Ya, kayak Ustaz Fadlan Kandai di Papua. Ya, itu dihajikan dengan kuota cepat. Mereka yang dihajikan kayak gitu tuh nggak nyangka, kan ditelepon aja gitu kan. Antum kalau haji tahun ini siap nggak? Itu padahal kalau satu udah berangkat gitu, itu baru diurus. Ada yang seperti itu. Mau siap kata, siap lincah nggak mengurus pendaftaran dan sebagainya, siap. Akhirnya ke Bandung ngambil batik dan sebagainya, itu bisa nggak tidur 3 hari itu ya. Yang belum bikin paspor juga ya, paspornya paspor dadakan gitu kan. Dan sekarang imigrasi lebih adil. Dulu kalau paspor pengen 1 hari kan nambah tuh ke biro jasa. Kalau sekarang enggak. Memang ada jalur cepat, harganya 1.350.000. Berangkat daftar jam 9, jam 1 udah dapat. Kalau yang biasa itu 3 hari atau 4 hari ya, baru bisa diambil. Lebih baik begitu daripada main belakang ya. Jadi betul-betul terbuka. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan kita masih panjang, waktunya udah mau habis nih. Qada puasa wajib. Nah, kemudian yang kedua ada sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maaf. Yang kedua, oh ya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW yang kasusnya mirip-mirip. Ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya ibu dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah ini adalah orang Ansar ya, penghulunya Ansar. Ibunya meninggal dunia. Ya. Sedangkan Sa'ad pada saat itu tidak berada di sampingnya. Kemudian Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, sedangkan aku pada saat itu tidak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat jika aku menyedekahkan sesuatu untuknya? Nah, ini sedekah. Kalau tadi haji ya, sekarang sedekah. Rasulullah SAW menjawab iya. Nah, kita singkat aja nih. Ya. Ini yang kedua, kasusnya adalah seorang anak bernama Sa'ad bin Ubadah ditinggalkan oleh ibunya. Sementara Sa'ad ingin berbakti kepada ibunya, dia mencari celah, ya, mencari celah. Dan di dalam hadis yang kedua ini, yang temanya adalah sedekah, ya, Sa'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, dan di dalam redaksinya tidak pernah ada niat, gitu, ya. Yang sedekah ini ibunya tidak pernah ngomong, aduh pengen sedekah kemudian meninggal. Dalam redaksinya tidak dikatakan, wahai Rasulullah, ibu saya pernah berniat untuk apa? Untuk bersedekah, tapi nggak kesampaian, gitu ya. Tapi nggak kesampaian, nggak ada. Di sini secara sekonyong-konyong aja ide daripada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu untuk apa? Untuk bersedekah atas nama ibunya. Saking apa? Saking ingin berbakti kepada ibunya dalam kondisi ibunya sudah wafat. Maka disinilah pendapat ulama fikih yang membolehkan untuk beramal yang kemudian pahalanya dibelokkan kepada ibunya dengan tanpa didahului niat dulu, gitu. Tanpa didahului niat dulu. Ini ada dalam tema sedekah. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'ad berkata kepada Rasulullah SAW, kalau begitu
aku bersaksi padamu bahwa kebun yang siap berbuah ini aku sedekahkan untuknya. Ya, kebun ini. Kita juga bisa. Jadi teman-teman sekalian, selain kita berdoa setelah ba'da sholat, Allahumma firli wali walidayya kita juga kalau sedekah ingat. Kalau sedekah tuh ingat, jangan asal ceplosin uang aja. Ya. Tetapi ingat bahwa sedekah yang kita sedekahkan itu ingat. Kita di beberapa poin sedekah yang kita sedekahkan kita ingat untuk menghadiahkan pahala kepada orang tua kita. Apakah pahala kita hilang? Tidak. Ya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasannya panjang. Kalau masalah yang tadi yang pahala, kita fokus ke beberapa ibadah yang bisa dibelokkan pahalanya. Kemudian yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa ani siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakannya. Nah, ini puasa. Puasa juga salah satu ibadah yang bisa dihadiahkan pahalanya. Pertama adalah puasa wajib yang harus diqada oleh ahlinya, dan juga ya kita juga kalau tidak punya uang untuk sedekah, kita bisa ya menghadiahkan pahala. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakan. Ini menunjukkan bahwa seorang anak ketika melihat orang tuanya masih punya qada Ramadan, misalnya dia sakit 9 hari ya tidak berpuasa, maka itu pilihannya dua ya. Bisa soma anhu waliyuhu ya, diganti puasanya oleh ahli warisnya, atau dengan menggunakan kifarat ya, dengan menggunakan kifarat. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga contoh ini jelas bahwa konsep di dalam Islam itu ya tentang masalah kontribusi itu ada aturannya ya. Dasarnya adalah wa alla yusalil insani illa mas'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini landasannya. Ya, bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan juga dalil zaman tabnu Adam in qata amalu illa min thalathin. Anak Adam kalau sudah wafat itu terputus, semua amalnya terputus kecuali 3. Ini masyhur, kita hafal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakan. Ya. Jadi di dalam Islam teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah menghadiahkan ada aturan mainnya. Dalam masalah amalan yang masih ngocor itu ada beberapa yang dibatasi. Ya, tidak semuanya bisa. Harus sesuaikan dalil yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah haji dan umrah, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga adalah saum, ya. Dan amalan yang masih mengocor secara terus-terusan tanpa ada ritual-ritual yang lain-lainnya gitu ya, itu sedekah jariyah udah otomatis tuh. Ini yang udah otomatis 3 ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan waladun sholihun yad'ulah. Dari waladun sholihun yad'ulah ini Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab Ruh menyatakan bahwa seorang anak itu kalau dia beribadah maka sudah otomatis itu sudah wa alla insani lama sa itu kontribusi. Karena anak adalah kontribusi daripada orang tua, maka ya seorang anak, baik itu anak kandung, anak nasab ataupun anak pungut, karena di sini pakai nakirah waladun sholih, anak yang soleh, anak siapa aja, bukan al waladus sholihu ya, tapi waladun sholih, nakirah ini ya. Anak angkat juga boleh gitu ya. Anak-anak yang kita pungut di jalan, kita didik
kita meninggal harus mendoakan, ini masuk dalam kategori ini karena kontribusi ya. Maka beruntunglah orang-orang yang membangun ma'had, kemudian menerima anak yang du'afa, yatim, kemudian kita meninggal, dia pasti akan ingat. Pasti itu akan ingat. Ya, apalagi kita memeliharanya dengan kasih sayang, nggak digebukin, nggak dibentakin gitu ya. Kenapa? Karena saya ngerasain melihara anak yatim itu luar biasa godaannya, Pak. Kadang-kadang dianggap enteng, ya. Kadang-kadang dianggap enteng. Aduh, anak yatim itu kayak anak jin. Waduh. Ya. Kenapa? Karena di situ luar biasa Allah menguji kita, ya, menguji kita. Nakalnya, bandelnya, susah diaturnya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita berbakti kepada orang tua, teman-teman sekalian. Kita kadang-kadang wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua, ya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma wa kilahuma la taqul lahum uff. Jangan kita mengucapkan, orang Arab sana mengucapkan kata enggan itu dengan uff. Ekspresi perkataannya tuh. Kalau kita mah gitu ya. Kalau orang Jawa moh gitu ya. Orang Sunda bung gitu ya. Orang sana uff gitu. Ya. Kayak kucing di sana ya muu. Kalau kita meong gitu. Beda ungkapan ininya. Alkitu yanu, kucing mengeong, ya muu sono di sini kita mengeong di kita ya. Orang Jakarta bilang ayam jantan itu kukuyuk, kita kongkorongok. Nah gitu. Uf juga sama ya. Ungkapan daripada ekspresi ketidakmauan gitu. Kenapa kita kemudian cuma begitu doang, gampang. Tapi dalam faktanya, Pak, berbakti kepada orang tua yang sudah sepuh 60 tahun, 70, 80, orang tua yang sudah begitu tuh kembali kayak anak kecil. Saya ngerasain itu. Emosinya, rewelnya, cerewetnya, betul apa betul? Luar biasa itu, ya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyimpan fadilah keutamaan daripada berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, ya. Ibu, Pak, kalau udah sepuh, punya anak perempuan itu berantem mulu tuh sama anak perempuan. Gitu, Pak. Ya, fakta itu, ya. Seorang ibu kalau sudah sepuh itu, ya, udah kena diabetes, kena macam-macam, udah berak di situ, kencing di situ, ujian bagi kita. Itu yang dimaksud dengan wabil walidaini di sana itu gitu. Bukan cuma ngasih duit datang sejuta, enggak. Itu nanti yang akan dihitung tuh yang itu. Mau nggak kita nyebokin? Mau nggak kita gotong-gotong? Mau nggak kita mijitin sepanjang malam? Gitu. Itu, Pak. Yang kayak gitu yang dihitung, gitu ya. Bukan yang cuma bakti pada orang tua nih seblak. Cemen itu, Pak, ya. Seblak doang, ya. Ini pelayanan, ya. Dan bagaimana memahami dia setelah tua, ya. Orang tua itu luar biasa, Pak. Kalau seorang ibu itu ya, kalau sudah sepuh, ada terkadang menginginkan barang-barang yang unik, barang-barang yang ketika dia muda nggak kesampaian gitu ya. Itu diungkapkan ketika tua kepada anak-anaknya, ya. Ini contoh aja. Ya. Itu ibu saya itu pengen dandang yang gede terbuat dari tembaga, susah banget dia nyarinya. Dandang yang gede buat ngulub kupat, buat ngerebus ketupat, tapi yang dari tembaga. Padahal yang aluminium juga banyak. Pengen yang dari tembaga. Saya nyari ke Cariu, Cianjur nggak dapat. Tapi di Cawang banyak. Ternyata di Cawang banyak. Kenapa nggak ke Cawang aja gitu? Tapi yang gede, bukan yang kecil. Yang gede gitu. Itu kokoh itu pengen dandang. Kalau nyari ke Cariu, anak kecil, Cianjur gitu ya. Kemana udah pusing tuh muter-muter itu ya. Ada kali sebulan itu. Kata teman, Ustadz susah amat, di Cawang banyak kan, kata gitu. Hanya saya ke Cawang, ada. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya intinya daripada pembahasan ini adalah saya nyari-nyari, Pak, dalam kitab fikih, dalam kitab sejarah, nyari sahabat
yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi ini nih, ya Rasulullah, ibu saya lagi menghatamkan Quran, baru dapat 20 juz, kemudian meninggal. Boleh nggak saya melanjutkan 10 juznya yang kemudian pahalanya dihadiahkan kepada ibu saya? Saya nyari yang kayak gitu. Dipulak balik, nggak ada, nggak ada ternyata, gitu ya. Tidak ada. Hadirin rahimakumullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di dalam hadis-hadis ini yang sahih secara jelas, ya, itu hanya terdapat yang sudah kami sebutkan saja. Sementara pahala menghadiahkan bacaan Al-Quran secara dalil syar'i, secara historisnya, sejarahnya, kami bolak-balik nggak menemukan. Pengennya sih menemukan itu. Supaya apa? Supaya kelar daripada perbedaan pendapat. Boleh nggak kita ini menghadiahkan pahala kepada orang meninggal dengan mengucapkan ada hadiniyahu ala kulli nabi salih al-fatihah, misalnya begitu ya. Gitu. Atau bila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak? Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kebagi dua, ada yang membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan. Maksudnya tidak diyakini pahalanya itu sampai. Ya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama yang mengatakan bahwa menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran itu sampai, landasannya dengan kias. Kias itu adalah merupakan istinbat hukum atau sandaran hukum alternatif. Bagaimana supaya dengan kias ini umat Islam ini mudah dalam menjalankan syariat. Dan metode kias ini, hadirin rahimakumullah, ya, itu dijalankan oleh para ulama fikih untuk mendekatkan sebuah permasalahan agar masalah ini bisa dilaksanakan dengan mudah dan itu sesuai dengan kondisi. Ya, seperti yang sudah banyak disepakati adalah tentang berzakat dengan beras. Di Timur Tengah kan nggak ada beras. Di Timur Tengah itu makanan pokoknya ya gandum, gitu ya, atau juga anggur, albur, gitu ya, atau juga yang lainnya seperti kurma. Nah, di kita ini kan makanan pokoknya beras. Apakah kita harus berzakat fitrah dengan gandum? Maka dalam hal ini berlaku kias makbul, kias yang bisa diterima. Kias yang bisa diterima itu adalah kias yang apple to apple, gitu. Nggak bisa apple sama Android, apple to apple atau Android to Android. Dan mengkiaskan bahan makanan pokok di Timur Tengah dengan bahan makanan pokok di Indonesia itu apple to apple, masuk kiasnya itu. Ya, karena kalau kita memaksakan diri zakat fitrah dengan kurma, ya salam, ya. Harus impor berapa itu Indonesia? Atau misalnya dengan gandum, ya salah, betapa beratnya syariat ini. Sedangkan ya, innama yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya kami itu menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan daripada kesusahan. Maka dari dalil-dalil itu, kias itu masuk, sehingga mengkiaskan berzakat fitrah dengan bahan makanan pokok yang ada di sono dengan bahan makanan pokok yang ada di sini, itu kiasnya bisa diterima. Itu kias yang makbul, diterima. Ada juga kias malfarik, yang kias yang tidak bisa diterima. Dan para ulama yang menyatakan bahwa menghadiahkan pahala dengan bacaan Al-Quran ini adalah kias yang tidak bisa diterima, gitu. Dalil syar'inya nggak ada. Sudah dibulak-balik belekok, nggak ada, gitu. Bahwasanya tidak ada satu sahabat pun yang berkata seperti tadi tuh, ibu saya lagi khatamkan Quran 10 juz lagi belum, saya mau baca 10 juz, tapi bisa nggak yang 10 juz ini pahalanya dilimpahkan kepada orang tua, gitu ya. Ternyata tidak ada, ya. Maka kebolehan di dalam menghadiahkan pahala ini juga dikiaskan. Dikiaskan kemana? Dikiaskan kepada yang tadi tuh, yang 3. Haji aja bisa dibolehin pahalanya, puasa aja bisa, sedekah aja bisa
berarti menghadiahkan pahala dengan bacaan Al-Quran juga bisa gitu kias. Para ulama yang membolehkan atau yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu pahalanya sampai itu dengan metode kias. Dalil sharihnya tidak ada. Teman-teman yang menerima itu ya banyak yang menjalankan. Tetapi yang tidak menerima ini membutuhkan dalil sharih. Dalil yang tadi wa'alaisal insani illa masa dibatasi. Kalau nggak ada dalilnya ya jangan, karena agama itu harus jelas. Maka oleh karena itu para ulama yang mengatakan bahwa pahala puasa itu nggak sampai, pahala membaca Al-Quran itu nggak sampai, itu memberikan alternatif. Alternatifnya apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu dan seterusnya. Yaitu doa. Ya. Jadi dikatakan bahwa daripada kita melakukan sebuah ibadah yang masih ngambang, yang masih khilaf, ini yang pasti-pasti aja nih, puasa oke. Puasa oke, sedekah oke, sampai tuh ke orang tua. Haji juga oke. Kalau misalnya menghadiahkan pahala itu masih ikhtilaf, nih alternatifnya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Para sahabat itu sering mendoakan orang beriman yang terlebih dahulu. Artinya doa sahabat itu sampai kepada orang-orang beriman terlebih dahulu. Maka doa adalah alternatif yang paling ajib, alternatif yang sudah bisa menyelesaikan masalah. Ini doa aja, karena doa itu ditanggung bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau waktunya masih panjang, saya sebenarnya ingin membahas satu yang sangat krusial sih, yaitu tentang masalah Diwan Syafi'i, ya, yang ada hubungannya dengan pembahasan ini, ya. Singkat aja deh, ya. Jadi dari pembahasan tadi Pak, itu mulai Pak, sampai kepada pembahasan apa yang sudah disyariatkan oleh Imam Syafi'i. Inna zina dainun idza aqradtahu kana al-wafa min ahli baitika fa'lam. Itu jadi permasalahan besar. Sesungguhnya zina itu hutang. Jika kau ambil maka akan dibayarkan daripada keluargamu, maka ketahuilah. Kalau tadi pembahasan tentang adanya pahala kebaikan, ini yang berkenaan dengan pembahasan wa'alaisal insani illa masa'a juga menabrak daripada apa yang sudah masyhur pada saat ini. Terutama daripada apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sesungguhnya zina itu hutang. Jika kau ambil maka akan dibayarkan daripada keluargamu, maka ketahuilah. Jadi dosa zina itu semacam dogmatisnya Kristen, ada dosa turunan, Ji. Ini nih, yang saya tidak setuju. Saya semenjak keluar pesantren mikirin ini, baru ketemu jawabannya kemarin, Pak. Hampir 20 tahunan itu. Jadi hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang dosa. Dosa itu kan bisa diistighfari, bisa diampuni. Tapi dosa zina ini katanya harus dibayar oleh anak kita. Saya nggak setuju sebenarnya nih. Cuma dari mana kita bisa mencari dalil atau mengkontrolnya? Soalnya yang ngomong dikatakan Diwan Syafi'i. Diwan Syafi'i itu adalah diwan itu bait syair yang disusun oleh Imam Syafi'i. Ini yang ngomong kata Imam Syafi'i. Berat kalau Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i katakan bahwa dosa zina itu akan dibayarkan oleh anak perempuan kita, atau saudara perempuan kita, atau istri kita, atau ibu kita, gitu. Harus dibayarkan daripada keluargamu, maka ketahuilah, gitu ya. Kalau tadi masalah pahala kebaikan, ya, pahala kebaikan itu bisa ditransfer. Ini masalah transfer dosa, masalah transfer dosa, ya. Kenapa saya tidak setuju? Karena kembali kepada dalil yang tadi wa allaisal insani illa masa'a. Wa allaisal insani illa masa'a. Bahwasanya manusia itu ya, hanya mendapati apa yang dia usahakan. Kalau dosa ya harusnya kembalinya kepada dosa. Yang saya tidak setuju adalah kalau kita dosa termasuk di dalamnya berzina misalnya, ya itu harus dibayar oleh anak kita yang tidak tahu menahu. Anak perempuan kita harus menanggung dosa kita. Kalau kita pernah menzinahi orang lain, wanita lain, maka persiapkanlah anak kita dizinahi oleh orang lain. Itu poinnya. Dan saya tidak setuju. Tetapi saya harus melawan, mencari dalil yang bisa mengontrol apa yang orang riwayatkan bahwa ini Imam Syafi'i pernah bilang begitu. Inna zina dainun. Sesungguhnya zina itu adalah hutang. Idza aqradtahu.
jika kau ambil kanal wafa, maka harus dibayarkan min ahli baitika, daripada keluargamu. Fa'lam, ketahuilah. Gitu. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya nih, udah jam 6:06. Singkatnya bahwa telah dilakukan oleh penelitian oleh Dr. Mujahid Bahjat, bahwa beliau mengatakan bahwa syair itu pun ada juga dalam kitab Jauhar An-Nafis yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Ibrahim Salim halaman 130. Dan beberapa penelitian yang dilakukan ya menunjukkan bahwa Diwan Syafi'i itu adalah kitab yang tidak disusun oleh Imam Syafi'i. Jadi ada kemungkinan apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini bukan perkataan Imam Syafi'i. Gitu. Kalau Imam Syafi'i berkata seperti ini, saya kira beliau sudah luar biasa, sudah penelaahannya terhadap hadis, penelaahannya terhadap ayat, bahwasanya ya tentang zina itu hutang saya tidak setuju. Dan itu tersebar di media-media sosial. Kenapa? Pertama, kalau konsepnya seperti ini, maka konsep di dalam Islam akan mengenal dosa turunan, betul nggak Ji? Akan mengenal dosa turunan. Kemudian adanya ketidakadilan, kita yang melakukan zina, anak yang harus nanggung. Seharusnya kalau kita yang zina, kita aja yang diberikan hukuman sanksi. Anak yang dibawa-bawa, apalagi anak perempuan. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga bertentangan dengan wa'alaisal insani illa masa. Nah, ini penelitiannya belum tuntas, tetapi ada kecurigaan bahwa ya kitab Diwan Syafi'i ini tidak murni, tidak disusun oleh Imam Syafi'i, tapi disusun oleh orang lain yang mengutip daripada perkataan-perkataan Imam Syafi'i. Kemungkinan yang inna zina ini juga bukan perkataan Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kami risaukan ya selama ini betul-betul pendalilannya bisa terbukti gitu ya. Hadirin rahimakumullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dengan adanya kuliah subuh ini frekuensi kita untuk berbakti dan bersabar kepada orang tua ini betul-betul ujiannya bisa lulus ya, karena bukan kaleng-kaleng masalahnya ya. Kita ada di sini, orang tua ada di kampung gitu kan. Dan Syekh Utsaimin sudah mengatakan bahwa dalam fatwanya juga para masyayikh yang lain bahwa meskipun seorang istri sudah bersuami, tapi kalau orang tuanya miskin, meskipun seorang istri sudah bersuami, kalau orang tuanya miskin, maka ya dia masih diwajibkan untuk membantu dan nilainya adalah akan dinilai sebagai sedekah, gitu ya. Nilainya sebagai sedekah. Nah ini tinggal bagaimana kehebatan seorang istri untuk melobi kepada suami, misalnya supaya dia bisa memiliki penghasilan, ya. Boleh nggak bekerja? Boleh, asal memenuhi ketentuan misalnya di rumah. Karena kan udah banyak jualan online, gitu kan. Maka hasilnya itu adalah harta istri itu. Dan itu kalau hartanya menggunung Pak, istri nih jualan online, kemudian hoki, gitu ya. Kemudian alhamdulillah Allah berkahkan, dia punya omset yang ratusan juta. Meninggal itu harta istri itu, gitu. Kalau cerai juga itu jadi harta gonogini, hak istri itu, ya. Jadi harta gonogini itu ada ketika yang pertama ya istri memang punya bagian harta sebelumnya, misalnya dikasih orang tuanya atau ada uaknya yang ngasih tanah gitu, itu hak istri. Ketika cerai dengan suami maka itu masih hak istri, bukan hak suami. Tapi kalau istrinya itu tidak bekerja, murni penghasilan dari suami, maka istri tidak punya apa-apa ya. Kalau dia bisnis dan sukses maka itu cerai, maka itu adalah hak istri ya. Maka dalam Islam ada harta gonogini ya. Dalilnya ada ya bahwa Rasulullah SAW membolehkan kepada Muhabibah atau istrinya Abu Sufyan untuk, suaminya kan pelit gitu, jadi kita boleh mengambil nyolong dari dompet suami tapi jangan berlebihan gitu. Itu menunjukkan bahwa istri punya hak. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.